Selamat malam, perkenalkan nama saya Isa Kanamangi dengan NIM 200303038, kelas A semester 1 jurusan Sosiologi. Saya akan mereview buku Pengantar Sosiologi bab 1 Sosiologi. Para ilmuwan dan filsuf sains telah mencoba menjelaskan apa yang membedakan sains modern yang berasal dari jalan buntu seperti mencoba menghasilkan emas dari batu. Pada abad ke-19, beberapa ahli genetik berpendapat bahwa karakteristik yang diperoleh individu selama hidup mereka dapat diturunkan melalui gen mereka. Ahli biologi Prancis J. B. Lamarck percaya bahwa jerapah berutang leher panjangnya pada kebiasaan peregangan untuk memakan daun pohon. Kasus begitu berleher panjang sudah merupakan dikodekan secara genetik dan bahwa jerapah memiliki peluang baik ini untuk bertahan hidup daripada yang tidak memilikinya. Jadi, stok genetik berubah melalui seleksi alam. Daripada belajar pada tahun 1920-an, pemandangan Lamarck sebagian besar telah ditinggalkan. Lysenko menggunakan posisi politik untuk memasukkan Lamarckisme dalam filosofi resmi komunis. Para ahli genetik yang menentangnya dipaksa untuk menarik kembali atau diasingkan ke Siberia. Baru pada 1950-an, biologi Soviet pulih dari pengaruh Lysenko. Sosiologi sendiri telah memainkan peran penting dalam merongrong kalian sains yang lebih besar dengan menunjukkan bahwa cara kerjanya sering kali mirip dengan metode biasa yang digunakan orang biasa untuk memahami dunia, bahwa para ilmuwan tidak kebal terhadap kepentingan dan nilai-nilai yang membahayakan mereka. Mengklaim detasemen, namun demikian sains modern telah begitu berhasil dalam kemungkinan kita untuk memahami dan memanipulasi dunia alam, atau terlalu sukses banyak kritikus akan mengatakan, sehingga ia menawarkan tempat yang jelas untuk memulai ketika ia mempertimbangkan bagaimana kita mempelajari dunia sosial. Artinya, ini bukan kebetulan bahwa di kebanyakan struktur universitas, sosiologi ditemukan, bukan dengan seni dan humaniora, tetapi di fakultas ilmu sosial. Ilmuwan jarang dapat menembus eksperimen yang meneliti UDA dan UVF, dua organisasi teroris loyalis utama Irlandia Utara. Saya menjadikan tertarik pada bagian orang-orang tertentu untuk menduduki peran kepemimpinan yang penting. Perbedaan utama antara ilmu alam dan ilmu sosial adalah bahwa gagasan yang terakhir biasanya tidak dapat diuji secara ketat dengan menjadi sasaran eksperimen yang mengisolasi ciri-ciri tindakan manusia yang menarik minat dari kompleksitas kehidupan yang sedang berlangsung. Karya Robert Kenter tentang komunitas utopia memberikan ilustrasi yang baik. Dia ingin tahu mengapa beberapa komuni berhasil sementara yang lain gagal. Dia berkonsentrasi pada komuni yang telah berbentuk di satu negara pada periode yang relatif singkat, Amerika Serikat antara tahun 1780 dan 1860. Dia berhasil mengidentifikasi 90 komunitas seperti itu, 11 keberhasilan yang bertahan selama 25 tahun atau pandangan konvensional sebuah generasi, dan 79 kegagalan yang tidak berlangsung secara seperempat abad. Kantor menyebutkan bahwa komitmen bukanlah fenomena misterius yang harus mendahului pembentukan komunitas utopis. Sebaliknya, itu adalah properti sosial yang dapat direkayasa dengan penggunaan yang disengaja dari apa yang disebut mekanisme komitmen. Kantor dia dengan sangat terampil menunjukkan bahwa meskipun kita dapat bereksperimen semudah ilmuwan alam, dan beberapa imajinasi kita dapat menemukan data yang terjadi secara alami. Contoh dari kehidupan nyata untuk menyederhanakan fenomena sosial, subjek ilmu sosial adalah makhluk sadar yang bertindak di luar pilihan. Bab 2, konstruksi sosial. Durkheim tulis di awal abad ke-20 dapat menunjukkan pada tujuan
non-material maupun kepemilikan material. Kesenangan semua manusia dalam bertindak, bergerak, dan menggerakkan diri menyiratkan pengertian bahwa usaha tidak sia-sia, dan dalam berjalan ia telah maju. Namun, seseorang tidak dapat maju ketika berjalan menuju tanpa tujuan, atau yang merupakan hal yang sama ketika tujuannya tidak terbatas, karena jarak antara kita dan itu selalu sama. Apapun jalan yang kita ambil, sebenarnya kita jangan melakukan gerakan tanpa kemajuan dari titik itu. Bahkan pandangan kita ke belakang dan perasaan bangga kita pada jarak yang ditempuh hanya dapat menyebabkan kepuasan yang menipu, karena jarak yang tersisa tidak berkurang secara proporsional. Untuk mengejar sesuatu tujuan yang menurut definisi tidak dapat dicapai adalah mengutuk diri sendiri pada ketidakkebahagiaan yang terus-menerus. Solusinya adalah regulasi, kekuatan moral, budaya bersama yang menentukan apa yang kita inginkan, bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu. Menggantikan pengekang biologis, beberapa bagian dari kerangka tersebut mungkin ditetapkan dalam hukum formal. Sebagian besar berhanyalah konvensional. Jika kita dapat melihat kepentingan budaya dalam memberikan kerangka di mana individu dapat mencapai kepuasan, masalah ketiga dari keterbukaan dunia, mengkoordinasikan tindakan bersama harus menjadi lebih jelas. Jika seperti halnya semut dan lebah, komunikasi dan koordinasi itu sendiri bersifat biologis, tidak akan kesulitan. Seekor semut tidak akan perlu menafsirkan sinyal yang diberikan oleh semut lainnya. Ini menanggapi secara otomatis sekresi. Bahkan hal-hal kompleks yang seperti mengatur kombinasi peran yang sesuai di dalam sarang lebah tidak diperdebatkan oleh lebah. Mereka merespons secara otomatis kematian suatu lebah dengan memberi makan telur lain bahan genetik yang akan mengubahnya menjadi ratu. Soliditas budaya orang-orang menganggap bahwa keteraturan dalam tindakan manusia berasal dari biologis umum kita. Oleh karena itu, keteraturan seperti yang kita temukan dan kita sering menemukan karena mereka penting untuk melihat stabilitas psikis dan sosial, adalah produk budaya orang, membuatnya dan budaya tidak akan direduksi menjadi biologi. Bab 3. Penyebab dan konsekuensi. Paradoks antara kebebasan dan kendala diungkapkan dengan rapi oleh Karl Marx ketika dia mengatakan bahwa kita menentukan nasib kita sendiri tetapi tidak dalam keadaan yang kita pilih sendiri. Bagian yang membuat nasib kita mudah dilihat seperti juga kendala yang langsung. Contoh penelitian yang baik menemukan penyebab sosial apa yang kita anggap sebagai perilaku yang sangat pribadi dalam hubungan antara cinta dan identitas sosial. Sosiologi profesional berbeda dari rekan awamnya. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama, itu bertujuan untuk adil dan tidak tertarik. Orang biasanya ingin menyalahkan masyarakat atau masalah mereka, tetapi mengklaim kesuksesan mereka dari diri mereka sendiri. Sosiologi tertarik pada penyebab sosial kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan seperti halnya penyakit, kemiskinan, dan depresi. Kedua, ini bertujuan untuk dipimpin oleh bukti. Ketiga, ini berkaitan dengan yang umum dan khas daripada dengan individu tertentu saja. Satu-satunya cara kita untuk mempelajari pengalaman khas bekerja industri tidak terampil misalnya adalah mengumpulkan informasi tentang ratusan individu pekerja industri, tetapi elemen pengalaman mereka yang umum yang menjadi perhatian kita, bukan bagian yang unik. Sosiologi amatir mengacu pada penjelasan umum yang seharusnya memahami hidupnya. Profesional mempelajari kehidupan individu untuk menggeneralisasi konsekuensi yang tidak diinginkan. Salah satu untaian gelang sosiologi adalah prinsip ironis dari hasil yang tidak terduga, seperti yang dikatakan oleh penyiar Skotlandia Robert Burr, yang dengan singkat rencana terbaik dari tikus dan manusia di belakang Agle. Manusia berangkat untuk melakukan satu hal. Kita tidak menyadari semua kekuatan sosial yang membentuk kita, dan satu hal yang kita tidak dapat mengantisipasi bagaimana
akan diterima oleh orang lain. Kita akhirnya mencapai sesuatu yang sangat berbeda. Kisah di ini tentang penurunan radikalisme di antara sekte Protestan serupa generasi pertama anggota dengan sengaja dan sukarela menerima tuntunan sekte tersebut. Mereka membuat pengorbanan untuk keyakinan mereka. Orang-orang memisahkan diri dari gereja-gereja negara di Inggris dan Skotlandia pada abad ke-18 dan awal ke-19, terkadang menderita hukum politik, sosial, dan keuangan. Contoh-contoh ini dengan rapi menggambarkan konsekuensi kebalikan dari kapasitas manusia untuk berpikir refleksif. Orang dapat meminta penjelasan sosiologis untuk memberikan pembenaran atau perilaku mereka, dan untuk menghibur diri mereka sendiri jika mereka tidak dapat atau tidak akan berubah. Tapi orang bisa belajar dari kesalahan masa lalu mereka, dan mereka bisa belajar dari catatan sosiologi tindakan mereka. Bab 4. Dunia modern. Menurut Merton, yang kemungkinan sains modern bukanlah kemajuan teknik dalam instrumentasi, melainkan cara baru dalam memandang dunia berkembang. Abad ke-14, filsuf Arab ilmu kalum Aristoteles melakukan pengamatan sosiologi perjalanan tulisan-tulisan filosofi dan historis mereka, tetapi tidak sampai Adam Smith, David Hume, dan Adam Ferguson. Pada akhir abad ke-18, bahwa kami menemukan dalam apa yang secara kolektif disebut pencerahan Skotlandia, sebuah badan karya akademis yang dapat dikenali oleh sosiologi modern, dan baru abad ke-20 disiplin berkembang ini bukan sebuah kecelakaan dalam individu tradisional dengan budaya yang koheren dan merangkul semua. Hanya sedikit lembaga sosial yang kuat dan agama yang tersebar luasnya menambahkan ketuhanan yang pada lembaga sosial tersebut. Tidak mudah untuk melihat dunia sebagai konstruksi sosial. Modernisasi adalah konsekuensi sosial yang meningkatkan rasio kekuatan mati dan hidup, kecuali Von-Däniken yang tentang spesimen. Piramida Mesir kuno dibangun oleh manusia dan binatang dengan hanya tuas dan pesawat miring untuk meringankan beban. Kami membangun dengan mesin yang digerakkan oleh bahan bakar fosil, yang secara besar-besaran meningkatkan kapasitas produksi kami. Uraian berikut ini tidak lebih dari sketsa kartun, tetapi akan merangkum apa yang dilihat sosiologi sebagai perbedaan tentang formasi sosial yang memperhatikannya, berbeda dengan masyarakat tradisional yang dipelajari oleh para antropolog. Inti dari penjelasan sederhana ini berkaitan dengan yang diberikan pada tahun 1950-an oleh Robert Merton, yang mengambil argumen Durkheim tentang hubungan antara stabilitas individu dan tatanan sosial, dan yang menambahkan perubahan radikal. Seringkali dianggap bahwa ketegangan krusial dalam kehidupan sosial adalah antar individu dan masyarakat. Kejahatan dan bentuk Malaysia adalah diakibatkan oleh masyarakat yang tidak cukup untuk memaksakan nilai-nilai di benak anggotanya. Perilaku antisosial diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi. Merton mengambil pandangan yang berbeda, bahwa kecenderungan kejahatan dan penyimpangan sebenarnya endemik dalam masyarakat modern. Bab 5. Para penipu. Marx bahwa bertujuan mempelajari dunia dan adalah mengubahnya. Namun meskipun disiplin ini berhutang banyak kepada para reformis, dan banyak sosiolog memperoleh minat penelitian mereka dari keterlibatan moral dan politik dengan dunia sosiologi, harus dibedakan dari reformasi sosial. Disiplin akademis hanya dapat berfungsi jika dipotong oleh perhatiannya sendiri, bukan orang lain. Bahkan para pendukung metode ilmiah yang percaya diri pun mengakui interaksi yang konstan antara penjelasan dan observasi. Kita membutuhkan teori orientatif sebelum kita dapat mengetahui apa yang harus diamati dan atau bagaimana menjelaskan. Agar sosiolog dapat bekerja sama dengan menggunakan pengetahuan, mereka perlu berbicara dalam bahasa yang sama. Misalnya, analisis kelas komparatif yang disebutkan di bab sebelumnya hanya mungkin karena sarjana di negara yang berbeda menggunakan model yang sama. Selanjutnya, perdebatan, misalnya tentang manfaat relatif pandangan kelas Marxis dan Weberian, dapat dimajukan secara sosial hanya jika kedua belah pihak setuju untuk meneruskan di mata uang yang sama. Untuk alasan ini, ide-ide yang diperlukan untuk
tugas di tantangan yang izinkan memandu pekerjaan kita. Kode hukum California mengakui kegagasan yang pelanggaran yang lebih ringan. Jika melakukan pidana A, seseorang harus melakukan tindakan pidana B, dan B harus mendapat hukuman penjara yang lebih pendek. Maka B merupakan delik yang lebih rendah. Misalnya, perampok yang harus mencakup pencurian kecil-kecilan, dalam artinya bahwa seorang tidak dapat merampok tanpa melakukan pencurian kecil-kecilan. Prosedur pengadilan menetapkan bahwa seseorang tidak dapat menuntut seseorang dengan 2 atau lebih kejahatan, yang salah satunya harus termasuk dalam yang lain. Misalnya, seseorang tidak dapat dituntut dengan pembunuhan dan termasuk pelanggaran yang lebih rendah dari niat untuk melakukan pembunuhan. Aturan tersebut juga mengatakan bahwa hakim tidak dapat menginstruksi di juri untuk mempertimbangkan sebagai kejahatan alternatif yang membuat terdakwa bersalah. Pelanggaran yang belum tentu termaksud dalam kejahatan yang dituduhkan.